Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada pujian yang patut kita aturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling utama itu disebut oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara itu, yaitu salah satunya nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita sehat semuanya, insya Allah. Sehat nih Bapak Ibu. Dengan sehat jenengan sakit ibadah dengan tenang. Dengan sehat jenengan dapat tersenyum dengan saudaranya. Dengan sehat jenengan mampu merasakan makanan yang enak. Dengan sehat jenengan bisa beraktivitas dengan luar biasa. Maka jangan sampai lupa dengan nikmat satu ini, nikmat sehat. Mari kita jaga kesehatan kita dengan salah satunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang rajin ibadah, orang yang taat beribadah, insya Allah badannya akan sehat, Pak. Badannya akan sehat. Dia rajin wudhu sehari minimal 5 kali. Rajin wudhu, jangan lupa memasukkan air ke dalam hidung, Pak. Istighsyar, kemudian istighyar, dan menghembuskannya dengan kuat-kuat. Itu salah satu mencegah kesehatan. Mencegah apa? Dari penyakit, menjaga dari kesehatan. Memperbanyak wudhu, memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud, ya, ibadah tepat pada waktunya. Itu kalau kita amati betul, itu salah satunya kiat untuk menjaga kesehatan. Maka dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan takwa kita, ya, berdoa kepada Allah, hatinya selalu gembira, itu ternyata luar biasa efeknya terhadap kesehatan. Okay? Efeknya terhadap kesehatan. Maka mari kita jaga kesehatan. Tidak hanya minum vitamin, tidak hanya minum obat, Pak. Karena jiwa kita, tubuh kita terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Badan kita sehat, Pak, tapi kadang hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalamnya ada penyakit, terus ditambah penyakitnya sama Allah, sehingga badannya ikut sakit, Pak. Karena pada prinsipnya badan yang sakit itu awalnya dari jiwa yang sakit, Pak. Ngebikani para alim kan gitu. Kalau hatinya sehat, insya Allah nanti semuanya sehat. Ya, kalau hatinya sehat, pasti juga jiwanya sehat, badannya sehat. Maka awalilah dengan hati yang sehat, Pak. Dan salah satu cara menjadikan hati yang sehat adalah dengan thalabul ilmi, Pak. Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita berdoa bersama-sama semoga majelis ilmu ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Sering kami sampaikan hadis ini, bahwa barang siapa yang ingin dijadikan baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agamanya. Dan salah satu cara agar kita paham dalam beragama, tentunya kita mau belajar. Dalam surat Al-Ahqaf, surat Qaf, mohon maaf.
Surat Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang tidak mau mendengarkan. Orang itu kalau tidak mau mendengarkan, dia tidak akan dapat apa-apa ilmu. Dan kalau dia tidak dapat apa-apa ilmu, maka hatinya keras. Maka orang itu kalau mau mendengarkan, insya Allah lama-lama jadi baik kok. Tapi kalau orang tadi tidak mau mendengarkan, dia hanya mendengarkan dari orang-orang tertentu misalnya. Kalau nggak sepaham dia nggak dengar, atau kalau bukan benderanya nggak sama nggak dengar. Itu orang seperti itu nggak akan pernah berkembang ilmunya. Kata Allah, jadilah orang yang mendengarkan. Dan insya Allah kita semuanya belajar menjadi orang yang mendengarkan. Karena saya juga belajar mendengarkan. Maka dengan mendengarkan, maka akan dapat ilmu. Dengan mendengarkan kita akan mendapatkan ilmu. Semoga dengan mendengarkan ini dan berdoa bersama-sama, semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu dan kefahaman. Kalau kita sudah paham ilmunya, mendapatkan ilmunya, maka insya Allah kita akan semakin mendapatkan banyak kebaikan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu bab, ya, satu bab dari salah satu hadis dari hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Hadis ini tentang ibadah yang dilakukan dengan ajeg, Pak. Ibadah yang dilakukan dengan ajeg. Ibadah yang dilakukan dengan ajeg. Ajeg itu istilahnya apa? Apa? Rutin. Bahasa Arabnya apa, Pak? Istiqomah. Istiqomah. Okay. Ada seorang ulama yang berjalan, kemudian ada sahabatnya yang melihat orang yang rajin ibadah. Kemudian dia tanya, kamu kenapa dengan orang yang baru saja lewat? Saya kagum dia, Pak. Kata orang tadi, saya kagum sama dia. Dia itu ibadahnya luar biasa, sampai meninggalkan dunianya dia beribadah. Kemudian ulama tadi mengatakan begini, kalau saya tidak kagum, saya biasa saja. Saya kagum orang yang istiqomah. Ya. Saya kagum orang yang istiqomah. Kemudian ada sahabat ada yang datang kepada Rasulullah SAW di dalam hadis yang ke-21. Rasulullah SAW sabda di sana, An Abi Umar, An Abi Amrin, Wakil Abi Amrah, Sofyan bin Abdillah Syaqafi. Ya. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan dari Abu Amrah, Sofyan bin Abdillah Syaqafi. Ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, radhiyallahu anhu, qala qultu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala kul amantu billahi summa istaqam. Ya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan ada seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan saya tentang Islam. Setelah ini saya tidak akan bertanya lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, qur rabbiyallahu summa istaqam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang saya tidak tanyakan lagi kepada selain engkau. Tanyakan, Islam itu bagaimana? Tanyakan, beritahu kepada saya, Islam itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, kul amantu billahi summa istaqam. Ya. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah.
Kasusnya sederhana. Kasusnya sederhana, tapi ini sungguh sulit, Pak. Ya. Katakan saya tentang Islam ya Rasulullah, ya, dan saya tidak perlu bertanya lagi. Apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah katakan bahwa Tuhanmu adalah Allah dan beristiqomah. Istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kelulan panjenengan masuk Islam pertama kali itu apa yang diucapkan? Syahadat. Syahadat itu persaksian, janji. Syahadat itu sebuah ikrar. Dan ikrar ini tidak tanggung-tanggung, Pak, dipertaruhkan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan ini ikrar yang diajarkan di dalam Islam. Ketika seseorang mau masuk Islam, maka dia berikrar. Ikrarnya masih ingat ya, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar kita. Kalau sudah kita berikrar, kemudian apa, Pak? Istiqomah. Apa? Istiqomah. Imam Ibnu Mubarak, beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana saya menjadi mulia? Kata beliau, al-istiqomah. Ya, kata beliau, kalau kamu ingin menjadi mulia, maka beristiqomah. Ya, beristiqomah. Dan ini sulit, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini sangat sulit. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Sampai sekarang kita perhatikan ibadah yang sudah kita lakukan dengan istiqomah apa? Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Ya. Yang sudah kita lakukan secara istiqomah. Dan untuk mengetahui tandanya istiqomah, ya, jangan hanya sehari 2 hari, Pak. Berapa ukurannya, Pak? Kalau kita istiqomah atau tidak? Berapa, Pak? Seumur hidup. Luar biasa. Seumur hidup. Tapi minimal, Pak, minimal kriterianya istiqomah itu. Memang betul, istiqomah itu seumur hidup sampai kita bertemu sama Allah. Tapi minimal kalau dikatakan istiqomah itu ukurannya 40 kali. 40 hari. Contohnya, kenapa angka 40 dipakai, Pak? Kan banyak kata 40 dipakai, Pak. Usia Nabi Muhammad dia akan menjadi Rasul usia dengan 40 tahun. Kemudian dengan kemudian sebuah hadis, Pak, ya, dari riwayat At-Tirmidzi dan yang lain riwayat Al-Baihaqi, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat berjamaah, Pak, 5 waktu, Pak. Siapa yang sholat berjamaah 5 waktu tanpa ketinggalan takbir imam. Jadi imam itu takbir Allahu Akbar, dia sudah disolat tanpa ketinggalan satu pun, Pak. 5 waktu, ya, bukan sewaktu-waktu, ya, tapi 5 waktu selama 40 hari. Maka ketika kanjeng Nabi, dia terbebas dari api neraka dan terhindar dari sifat orang munafik. Menanti ngitung dari Pak. Niki mulai pinjeng hitung-hitung, ya. Wah, pas ini aku agak rong dino wis ra subuhan. Karipan, Pak. Pun karipan. Enggak, luar biasa. Istiqomah. Jenengan nek mboten saged hitung dino, Pak. Hitung dino saya, latihan hitung dino. Bar hitung dino terus 40 nyewu ndak bisa ndak hitung mboten nggih. Insyaallah. Nggih. 7 hari dulu, Pak. Nek mboten sanggup berapa hari, Pak? 3 dino saya, Pak. 3 dino, 5 dino, 7 dino. Saya kecil-kecil mawon sing jenengan sanggup, Pak. Gusti Allah niku ngendikane Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ngendikane Aisyah radhiyallahu anha dari hadis riwayat Muslim dan dari Abu Bukhari. Beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah adwamuha wa itqan. Amalan itu sedikit tapi continue, kecil tapi terus, Pak. Terus dilakukan, Pak, sampai tadi nama maut menjemput, Pak. Atau nek jenengan lebih kuat lagi, sedikit yang continue itu dikatakan amalan
amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi kalau besar dan continue. Dan kita tidak akan sanggup, Pak. Tidak akan sanggup melakukan yang besar kecuali dari yang kecil, Pak. Dari yang kecil. Contohnya kalau puasa, Pak. Puasa itu kalau pengen latihan, Pak, itu sebulan 3 hari, Pak. Ayyamul bid, ya, gitu, Pak. Sebulan 3 hari. Tanggal berapa, Pak? 13, 14, 15. Latihan dia, Pak. Nek jenengan pun istiqomah selama berapa tadi? 40 bulan. Berarti berapa tahun, Pak? 40 bulan itu berapa tahun? Wah, sesuai ya, Pak. Sesuai. Misalnya sudah istiqomah, terus tambah, Pak. Senin apa? Senin ke Kamis. Ampun tiwali loh, ya. Kamis, Senin loh, ya. Kadang-kadang mulainya dari apa, Pak? Ya dari Senin. Puasa Senin Kamis mulainya dari Kamis. Ya. Mulai dari Senin dan Kamis. Kalau jenengan pun sanggup terus puasa apa? Puasa Daud. Kalau jenengan sudah puasa Daud, tidak perlu, Pak, puasa Ayyamul Bid, Pak. Ya dipaske tidak masalah. Jadi kadang-kadang orang tanya, kalau saya puasa Daud, apa perlu puasa Senin Kamis? Jenengan puasa Daud itu sudah termasuk di dalamnya puasa Senin Kamis, Pak. Gitu. Oh, ini pas Senin dipaske puasa Senin, besok pas Kamis dipuasakan pas Kamis, besok Ayyamul Bid di apa? Puasa Ayyamul Bid itu dan seterusnya. Jadi mari kita coba, Pak, ketika Gusti Allah sangat mencintai amalan yang sedikit ya, tapi terus menerus daripada yang besar tapi hanya sesekali. Okay. Yang ringan contohnya apa, Pak? Yang ringan, Pak. Nanti kita coba bersama-sama ya, Pak. Ya, dan kita coba bersama-sama yang kira-kira dengan kita bisa istiqomah yang mana. Karena istiqomah ini luar biasa. Lawan panjenengan yang sakit istiqomah, Gusti Allah ngendika wonten surat Fussilat sama Al-Ahqaf. Yang pertama di dalam surat Al-Fussilat ayat 40, surat 41 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Luar biasa. Ya. Gusti Allah ngendika ngeten. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, asyhadu alla ilaha illallah tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhanku adalah Allah, ya. Sumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu boten melencang-lenceng. Ya. Maka malaikat akan turun ke dalam hatinya, membisikkan ke dalam hatinya, mengatakan, gak usah takut, gak usah sedih, jangan khawatir, Allah sudah menyediakan surga bagi kalian. Maka orang yang istiqomah itu pasti hatinya tenang, Pak. Pasti hatinya tenang. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, surat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir mirip, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia berlencang-lencing, teguh pendirian, apapun yang terjadi Tuhanku adalah Allah, maka tidak akan khawatir terhadap mereka. Mereka tidak akan pernah khawatir, ya, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Orang yang tidak khawatir dan tidak sedih itu pasti bahagia. Dan istiqomah itu urusan apa, Pak? Hati, Pak. Dari hati istiqomah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini sudah mendekati akhir bulan Rajab ya, menjelang Sya'ban ya. Kemudian nanti bulan Ramadan. Mari, Pak, belajar istiqomah. Kalau sholat 5 waktu itu harus istiqomah, Pak. Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Cuma dikerjakan dengan jamaah itu perlu istiqomah. Dikerjakan di masjid itu perlu istiqomah. Dikerjakan dengan baju yang baik, dengan baju yang indah. Kan Allah mengatakan mengatakan, Pak,
Kulu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Berarti nek ngangge ageman sing sae niku boten namung nek jago. Nggih. Boten namung nek napa? Jago ketemu Pak Polo diundang ibu-ibu warga dusun Miraan mengke bijing jam 11 tindak teng pundi balai desa. Jenengan dandan boten? Dandan. Nek diundang muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Hei orang-orang yang bersaksi, ayo kalian janjimu apa? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Jenengan dandan boten? Boten kadang nyaut sarung karo peci karo mlayu gitu. Ibu-ibu dandan boten, Bu? Suwe putih ajeng jagong kalih teng masjid. Kudune suwe teng masjid. Jadi istiqomah. Ya, jadi sholat 5 waktu itu yang diistiqomahkan bukan mengerjakannya, Pak. Nek mengerjakannya wajib toh, Pak. Ampun ditinggalkan nggih. Niki diunjuk 5 waktu niki seperti obat nggih, Pak. Diunjuk jam 12, jam 3, jam 6, jam itu kali jam setengah kan dasar. Ngoten nggih, Pak. Ampun niki nek nganti lali tek unjuk ngendikane dokter baleni nek awal, Pak. Terapine baleni mulai. Kan ngoten. Jenengan nek sakit disanjangi dokter, Bu niki diunjuk ping 3 nggih, esuk awan sore. Jenengan wani bakang mboten? Pak, timbangi kesuwen ping 3 niki kula minum kabeh pripun? Jenengan matur mboten, Pak? Utawa ngeten, Pak, kesuwen aku dhuwur ngasar magrib bisa ora iso, tak jamak kabeh 17 rakaat dadi siji ora? Mboten asal, Pak. Mboten asal. Ki jame pun jami, Pak. Monggo latihan istiqomah. Pokoknya aku nek wis azan zuhur kudu salat zuhur. Azan zuhur. Nggih mboten enten nek zuhur salat asar nggih. Jadi jam 12 aku salat. Jam 3 asar. Latihan sing alit-alit istiqomah. Ukurannya pinten wau? 40 dina. Kan ngoten nggih. Sapa sing teko nyang dukun, kita percaya sing diomongne dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka kalau minimal latihan istiqomah berapa? 40 hari. Mungkin mulai di absen piyambak mawon. Nggih, boten sah ditutur-tuturne kan. Kancah. Nggih, aku wis istiqomah, Pak. Sesuk wis laran aku wis ra istiqomah. Ampun wonten. Nek ban istiqomah terus lanjutkan. Subhanallah. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah juga mengatakan baca Quran, Pak, juga itu, Pak. Baca Quran setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh atau setiap ba'da sholat saya rakitan saayat ya, Pak. Baca Quran akhirnya apa, Pak? Selama 40 hari dicake, Pak. Baca saayat, Pak. Alif lam mim. Nah, saayat. Oke? Sesuk meneh, apa, Pak? Alif lam ra. Sesuk meneh Yasin. Bareng tek sing cendek bingung, Pak. Tapi tadi sing alif lam mim, alif lam ra, iki tapi Pak. Pernah ngitung, Pak? Boleh gandeng lali dibaleni meneh. Maca Quran, Pak. Setiap ba'da salat baca Quran. Atau setiap pagi dan sore, Pak. Setiap pagi dan sore nomor baca zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kan ngoten. Kali setiap pagi. Nggih. Ketikane Dr. Ar-Razi beliau mengatakan kalau hati kita gelap, hati kita peteng, Pak. Lakukan amalan pagi dan sore dengan berdoa Allahumma asbahna asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Dan baca ayat-ayat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas itu, Pak. Kerjakan itu 40 hari ya, katanya hatinya akan bercahaya. Hatinya bercahaya. Ya. Dengan hati yang bercahaya tadi, maka insya Allah yang lain nanti akan bercahaya, akan mudah.
Terus salatnya istiqomah tau Pak? Kesannya istiqomah. Kesannya istiqomah ya ketika Gusti Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayuhan nabi kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malan shalihah. Ketika Gusti Allah, jangan ampun sekali-kali memasukkan makanan yang tidak diridhai Allah. Jangan sampai memasukkan ke dalam perut makanan yang diharamkan oleh Allah. Kesannya istiqomah. Sekali dengan memasukkan pasti akan berefek kepada tubuh yang negatif, malas, lesu, ya dan seterusnya. Jadi itu pengaruh ibadah, pengaruh makanan terhadap ibadah. Maka jangan sekali-kali kita makan makanan yang haram. Karena apa? Sekali makan makanan yang haram akan berpengaruh terhadap amalan kita. Kita jadi malas mungkin karena kita salah makan, bisa saja. Dan salah makan di sini bukan hanya yang halal, Pak, tapi baik juga, Pak. Misalnya, mungkin ini ajeng Ramadan, okay? Jenengan makamnya wis halal, Pak. Saya itu sudah makan yang halal, tapi kok cik males taruh ya, Pak? Kokean, Pak. Nggih? Kokean, soalnya syaratnya ini kuwi ten kali halalan thayyiban. Nggih. Kudu apik, Pak. Kudu apik. Lah nek kokean, mana males, Pak? Males. Makanya jangan sampai kebanyakan, nggih. Ketika Kanjeng Nabi enek bolongan sing dienggo air, enek bolongan sing dienggo makanan, lah enek sing bolongan dienggo angin, Pak, nafas. Nek kadang-kadang lambung sak wonten niku dikebaki makanan kabeh, Pak. Nggih. Ajeng diseni banyu mboten kuat, blontak akhire gumoh. Nggih ta? Ajeng ambekan mboten kuat, angin mboten enten akhire menggeh-menggeh. Akhir rukuk sedela pun sami Allah liman hamidah. Pun menggeh. Terus salah satu cara agar kita istiqomah ketika Allah, nama Pak? Hati-hati dalam makan. Baik itu yang halal, harus yang halal, juga yang baik, Pak. Dahar itu sing saya sekedhik nopo kadang. Nek sing enak, Pak, sing enak. Sekedhik nggih biasanya. Mak menapa-napa niku nek sekedhik enak nggih, Pak. Nggih, nek kokean sosok enake ilang, Pak. Sirna. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita jaga istiqomah kita. Latihan istiqomah. Saya sering melihat, Pak, ada jamaah yang kalau subuh sedekah. Jadi kalau masuk masjid, mesti dia sedekah. Enggak tahu, Pak. Tapi saya tahu dengar dari bunyinya. Klinting, Pak. Berarti pinter. Kira-kira 1000 ya, Pak. Tapi istiqomah, Pak. Setiap kali subuh saya dengar dia masukkan klinting gitu, Pak. Beda karo sing 100.000 ning sesasi pisan, Pak. Sesasi pisan. Kuwi nek wong sing boten kertas, Pak. Alah padha wae lho, Pak. Sami mawon nek dijumlah ya berparing pirang-pirang 100.000 karo 30.000 to. Tapi yang dinilai bukan banyaknya, Pak. Napa, Pak? Istiqomah. Nggih. Nanti kalau Bapak sama Ibu mau ke masjid, dieleke nggih, Pak. Wis sanurung. Ngoten nggih? Dieleke. Dieleke. Wis ora sak oke-oke 500 bae pose 1000. Nggih, syukur nek oke ge istiqomah. Anggere subuh abang, ngoten nggih? Bapak yang buka ATM kok entek, Bu. Lah tak nggo subuhan terus nggih. Tak nggo subuhan terus jare iki kon istiqomah, aku ya istiqomah kan nggih. Nek kuat nggih monggo. Ning nek jenengan pengen latihan ikhlas, kadang apa segede? Nek segede genahi ikhlas, Pak. Nek 500 itu genahi ikhlas. Nek 500 boten ikhlas, itu kebangetan, Pak. Kebangetan. Nek jenengan pengen latihan ikhlas sing kata nggih. Benjing pisan-pisan box mobil tau iki. Yang ngoten nggih. Oh niki sedekah kajian malam Rebo, Pak. Napa? Napa niku roket chicken, Pak. Nah, roket chicken. Enten roket chicken nggih. Nggih. Ning ampun sak bungkus ditumpuk sak jamaah, nggih. Siji-siji. Nek pengen latihan ikhlas kathah nggih napa? Ya, napa? Katakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu hebatnya orang yang istiqomah.
Pun ngertos nggih, yang sampai sekarang dilakukan istiqomah no. Saya sudah istiqomah Pak. No, makan sehari 3 kali. Makan sehari 3 kali sudah sampai berapa Pak? 50 tahun ya. Sehari 3 kali. Nek baru 3 kali menurut tuh. Waduh, aku lagi pindoi kurang pisan kan ngoten nggih. 50 tahun, 40 tahun istiqomah makan. Harusnya ibadah juga no. Sahabat-sahabat itu luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar pernah diingatkan, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, kamu jangan seperti si fulan, kemarin begini sekarang sudah tidak lagi. Gitu. Kemarin begini sekarang sudah tidak lagi. Maka kalau ingin menjalankan amalan yang istiqomah, pelajari dulu Pak, keutamaannya apa dan seterusnya. Menurut ahli kesehatan, salah satu keutamaan sholat tahajud loh. Orang yang rajin sholat tahajud tidak akan pernah terserang penyakit kanker Pak, kira-kira. Allah alam bisawab. Yang jelas sehat ya, sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal agar kita istiqomah Pak, selain yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, agar kita istiqomah itu nanti ada 2 pendapat yang saya sampaikan, tapi semoga nanti cukup waktunya Pak. Yang pertama, agar kita istiqomah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami kalimat syahadat Pak, bahwa kita itu memiliki perjanjian. Yang pertama, memahami kalimat syahadat Pak, bahwa kita melakukan perjanjian, bahwa kita yang disembah hanya Allah, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Apa artinya Pak? Ini artinya, maknanya bahwa kalau kita sudah bersaksi, ya, berikrar bahwa Allah itu Tuhan kita, maka ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Dan Nabi, kalau kita sudah berikrar bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, tugas kita adalah mengikutinya, mentauladani mereka, mentauladani beliau, mencontoh beliau. Karena sebaik-baik manusia adalah beliau. Semua tipe manusia ada pada diri Rasulullah Pak. Jenengan pengen dados pedagang yang sukses, tiru Rasulullah. Jenengan pengen jadi panglima perang yang sukses atau tentara yang sukses, tiru Rasulullah. Jenengan pengen jadi seorang ustadz yang sukses, tiru Rasulullah. Jenengan pengen jadi suami yang hebat Pak, tiru Rasulullah. Jenengan pengen jadi anak yang baik, tiru Rasulullah. Jenengan pengen jadi remaja yang hebat, tiru Rasulullah. Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh pribadi manusia yang sempurna, lengkap. Di sana ada. Di sana kan ada. Mau jadi manusia yang seperti apapun, Rasulullah menjadi contohnya. Rasulullah menjadi contohnya. Istri saya kok 2 Pak, ya Rasulullah contohnya. Istri saya kok 1 Pak, Rasulullah contohnya. Bukankah sampai umur sekian tahun Rasulullah beristri Khadijah, umur 25 tahun sampai sekian tahun, istrinya cuma 1 Khadijah kan. Ketika nanti jenengan mampu dan adil, bisa berbuat adil, Rasulullah punya istri juga. Istri saya kok cemburu, Rasulullah istrinya juga pernah cemburu Pak. Bagaimana cara menasihatinya? Kaji tentang sejarah Rasulullah sirah nabawiyah. Bagaimana manajemen istri-istri yang cemburu. Istri Rasulullah itu ada yang suka belanja Pak. Kalau orang sekarang mengatakan materi mungkin Pak, maka dengan pelajari cara Rasulullah memanajemen istri yang suka belanja. Okay? Ada istri Rasulullah yang pendiam Pak, menengan, ya, diseneni meneng kan ngoten nggih, dikatakan meneng, dikai duit pakai ngomong gitu. Ya, itu ada. Pelajari Rasulullah, semuanya ada. Maka cara kita agar istiqomah, mari kita ingat-ingat perjanjian kita dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan sekali-kali melenceng dari akidah ini Pak. Akidah ini bahwa kita sudah berikrar dan berjanji kepada Allah. Yang kedua Pak, mengkaji Al-Quran Pak.
Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran dan renungkan ayat-ayatnya Pak. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, Allah menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman agar apa? Hatinya istiqomah. Maka pelajari Al-Quran. Ya, pelajari Al-Quran. Dengan ada kajian-kajian tentang Al-Quran, dengan datangi. Ya, mulai boten dengan belajar sendiri. Ya, baca Al-Quran plus artinya, plus terjemahannya, plus asbabun nuzulnya, plus tafsirnya. Ya, dengan pelajari. Kemudian yang ketiga akan istiqomah Pak, berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Pak, konsekuen, berkomitmen Pak. Pokoknya mulai sekarang saya neng subuhan arep neng masjid titik bismillah. Nah, itu dilakoni Pak. Besok akan diuji oleh Allah Pak. Hari pertama lolos, ya. Hari kedua rotok kayak grimis sidik-sidik, ya. Hari ketiga hutannya rotok terus. Hari keempat bedek nyamber-nyamber kan begitu ya. Dan seterusnya. Kira-kira istiqomah betul. Kan begitu. Semuanya pasti akan diuji. Akan diuji layaknya pohon Pak. Pohon yang tinggi tentunya ujiannya juga berat Pak. Anginnya besar, maka akarnya harus kuat Pak. Hatinya harus teguh. Ya, akarnya harus kuat agar nanti diombang-ambing angin dia tetap pada tempatnya. Tidak mudah roboh. Jadi harus memiliki iltizam Pak. Iltizam itu berkomitmen Pak. Mulai sekarang setiap sebelum subuh saya akan sedekah. Bukankah malaikat itu mendatangi kita setiap pagi dan malaikat itu berdoa kepada kita, ya Allah lipat gandakan, ya Allah ganti orang yang hari ini sedekah infak. Dan yang satu berdoa, ya Allah bangkrutkan orang yang hari ini tidak sedekah. Tidak sedekah. Jadi mungkin begitu bangkrut itu bukan karena kurang cerdasnya kita manajemen Pak, mungkin kurang sedekah. Sedekah itu bisa dengan makanan, bisa dengan uang. Masak pagi yang banyak Pak, terus kasih tetangga satu mangkok, itu termasuk sedekah. Alhamdulillah wis oleh dungane malaikat. Istri atau suami ngeleke, ya Bu, mau sedekah urung-urung, aduh bangkrut kita, ayo kita sedekah sulak bangkrut. Lalu ya, insya Allah saling mengingatkan. Bisa dengan ini kita kota amal loh Pak. Pak, pilih nih, gede nama cilik Pak. Ada nih, pun gede tapi pokoknya gede nih Pak kota amal. Ojo nanti alasan orang infak goro-goro orang iso mlebu duite sesak. Segede. Menaik sing amal gini Pak. Tiap subuh, ibu-ibu pun naik sing amal Bu. Mohon alhamdulillah, ya. Pokoknya setiap itu dino kotak amalnya dibuka Pak. Insya Allah. Yang keempat Pak, keluar panjenengan kersane istiqomah nopo. Pelajari sirah-sirah, kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah para nabi dan rasul. Ketika Gusti Allah wonten surat Hud ayat 11, dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Berarti termasuk kepada kita semuanya Pak. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Maksudnya teguhkan hatimu kan kami istiqomahkan. Jadi kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh dulu itu Pak, dikisahkan Pak. Ini akan meneguhkan hati kita. Lihat bagaimana teguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Sampai dibakar Pak. Sampai ujungnya dibakar pun dia tidak goyah. Tetap dia istiqomah. Apa doanya Pak? Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di dalam api Pak, di dalam Al-Quran, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan. Ya Allah, Engkaulah penolongku dan Engkaulah tempat bersandar terbaikku. Luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim, lihat Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh itu berdakwah 900 sampai 1000 tahun Pak. 950 tahun plus usianya yang lain Pak. Dikatakan usia Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50 tahun Pak. Berdakwah ya, selama sekian tahun istiqomah, dicemooh, dicaci maki, ya dihujat dan seterusnya ya. Akhirnya apa?
dia tetap istiqomah. Terakhir dia berdoa begini, Pak. Ya Allah, sudah siang dan malam, siang dan malam, bukan hanya malam, siang dan malam. Saya sudah berdakwah, kalau bahasa kita. Saya sudah menyebarkan syariat-Mu, tapi mereka tidak ada yang mau, ya Allah. Saya serahkan semuanya urusan kepada-Mu, ya Allah. Apa firman Allah? Nuh, buatlah bahtera. Nabi Nuh kebuatan langsung tekok gaya kapal udah Gusti. Buatan lah. Nabi Nuh gak tanya gitu, langsung buat kapal dibimbing oleh malaikat. Dan menurut para ulama, para ahli-ahli teknologi sekarang, kapalnya Nabi Nuh itu tidak ada yang bisa meniru sampai sekarang dengan teknologi apapun yang bisa menahan ombak yang menenggelamkan gunung, Pak. Kan anaknya kan naik ke gunung, Pak. Ayo nak naik ke gunung ini, nak. Kalau sudah azab Allah tidak ada yang selamat kecuali yang di kapal. Anaknya naik ke gunung dengan harapan apa? Ben selamat, Pak. Ternyata Pak, air bannya menenggelamkan gunung, ombaknya menenggelamkan gunung, Pak. Dan ahli-ahli teknologi perkapalan sudah mengecek, Pak, meneliti kapalnya Nabi Nuh itu kapal yang paling hebat sampai sekarang tidak bisa ditiru. Karena apa? Mampu menahan ombak sebesar gunung, luar biasa. Okay. Terus yang marahi sinten, Pak? Sinten yang marahi? Malaikat, Pak, luar biasa. Maka istiqomahnya luar biasa. Nabi Nuh istiqomah, Nabi Ibrahim istiqomah, Nabi Muhammad apalagi berdakwah siang dan Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Nabi Muhammad juga begitu, dilempari, dicaci maki, 13 tahun di kota Mekah menguatkan akidah, Pak. Tidak ada syariat, Pak. Setelah beliau hijrah baru disuruh puasa, baru disuruh sholat 5 waktu, baru disuruh yang lain. Kenapa? Imannya sudah teguh, akidahnya sudah kuat, sehingga ketika diberi syariat, subhanallah, tidak ada kata la, yang ada cuma sami'na wa ata'na. Kan betul? Sami'na wa ata'na. Tidak ada kata tidak, Pak. Setiap orang Islam diperintah, tidak pernah ada kata tidak. Yang ada cuma kami dengar dan kami taat. Ya, kami dengar dan kami taat tanpa bertanya. Jangankan mendebat, Pak, bertanya saja tidak. Wanita-wanita, Nabi katakan pada istri-istrimu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, dan orang-orang yang muslim, hendaklah mereka mengulurkan kainnya sampai ke dadanya. Langsung, Pak, para wanita itu ketika ayat itu turun, langsung ngambil kain-kain langsung dihitung. Tidak perlu bertanya. Tidak perlu bertanya. Khurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmal khinzir. Al-Maidah ayat 3. Orang yang beriman itu, kalau kalian mau beriman, khurimat diharamkan bagimu bangkai, daging babi, ya, yang dimati dicekik, yang terpukul, ya, yang disembelih dengan tidak nama Allah. Ketika itu ayat turun, mereka sami'na wa ata'na, dengar taat, Pak. Orang tekok, Pak, yang disembelih tanpa menyebut bismillah. Nah, ini haram, Pak. Jangan boleh titik orang bismillah. Ayo dicekeleh, yuk kita lihat tiga haram, Pak. Haram karena tanpa menyebut bismillah. Lah nek nyembelih babi nganggo bismillah? Haram apa haram, Pak? Ya tetap haram. Khinzir babi itu haram. Lah mau kami disembelih nganggo bismillah kan itu likur tetap haram. Nonton ya. Karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara menjaga nomor istiqomah. Yang terakhir kita banyak berdoa ya Bapak Ibu, banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya diberi hati yang istiqomah. Jadi agar kita diberi hati yang istiqomah, kita berdoa seperti doa Sani Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Itu doanya Al-Hasan Al-Basri, akan diberi hati yang istiqomah. Allahumma rabbuna farzuqna istiqomah. Ya, semoga kita juga termasuk orang yang rajin berdoa agar istiqomah. Allah senang orang yang beribadah kecil tapi istiqomah. Apalagi kalau besar dan istiqomah. Kalau belum mampu yang besar, mari yang kecil-kecil dulu tapi istiqomah. Ukurannya tadi berapa, Pak? 40 hari, aku rong dino, wah aku istiqomah, rong dino, ukurannya 40 hari. Ini hitung-hitungan lewat beberapa hadis itu, bukan berarti sebuah keharusan, tetapi minimal itu. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai
Apa? Ajal menjemput kita sampai bertemu dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika malaikat sudah berada di atas ubun-ubun kita, dia berfirman dalam surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, keluar. Maka jiwa yang tenang itu ketika dikandung Nabi seperti air yang dituangkan ke dalam gelas dari jalan, keluar dengan halus, ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Subhanallah. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.